seperti apa kondisi di pasal 2 ayat 1 ini gitu. Saya kira demikian. Saya mulai bicara tentang fokus sasarannya adalah masyarakat sebenarnya, ya kan Pak? Kita memang PPSDM lah ya yang untuk mewakili masyarakat, tapi ya saya di bawah itu karena bagaimana ya, hasil dari sana itu juga diketahui oleh PPSDM, sehingga jumlah dari yang dilatih oleh dari UK1 lainnya juga kita ketahui, karena di kita ada yang namanya juga memperhatikan alumni pelatihan. Nah, bagaimana dengan di sana? Apakah dilakukan begitu juga? Mungkin akan sama ketika Pak Winara menjadi pegawai BPSDM pendapatnya. Ketika saya akan menjadi pegawai PMD. Kan gitu. Sekarang gini aja, yang jelas salah fungsi lektorat untuk pemain SDM adalah BPSDM. Terlepas nanti prakteknya, mungkin bukan mau praktek begitu atau gagal praktek, tapi persoalannya adalah silahkan, itu kan menjadi persoalan yang memang harus didukung, tapi kan dalam koridor kalau itu pelatihan secara ini kan pasti harus mengikuti silabus kurikulum yang itu ditentukan oleh standar. Nah, apalagi yang pelatihan vokasi, kami saja PSN saja itu belum bisa saya mobilisasi nanti. Saya harus melatih mereka, PSN itu dari Kadin. Karena apa? Harus mengikuti SKK, materinya juga begitu. Ini yang semacam itu, ini kan memang porsinya masing-masing. Jadi saya kira mungkin dalam masalah BPSDM, kalau betul prakteknya terjadi, monggo saja, itu kan sudah yang jelas paling tidak kita dikoordinasikan aja. Saya kan demikian mungkin ya, Mas Winara ya. Jadi jangan khawatir nanti nggak ada pelatih. Tapi kalau misalkan kita, pasti kita akan bantu. Tapi tidak terjadi juga selama ini. Kalau dalam bentuk bimtek itu mungkin bisa. Itu ya, silakan. Ya, izin Pak menambahkan tadi sudah lengkap sih Pak yang disampaikan Pak Agus, bahwa secara tusi sebenarnya dari struktur organisasi kita yang punya tusi pelatihan masyarakat itu hanya ada BPSDM. Nah, nanti kalau untuk yang GOP1, kalau pelaksanaannya kalau butuh pelatihan terhadap masyarakat, artinya koordinasi dengan BPSDM, penyelenggara itu BPSDM. Nanti kalau masing-masing ingin melakukan pelatihan, ya monggo saja dibungkusnya apapun, tapi jangan judulnya pelatihan. Bisa jadi tadi yang disampaikan workshop, bimtek, itu masih diperlukan. Karena pelatihan masyarakat ini nanti ujungnya cuma dua Pak, STTP atau sertifikasi kompetensi. Jadi kalau tidak keluar dua itu, ya namanya bukan pelatihan masyarakat. Dan biasanya enggak kalau dari yang membutuhkan syarat apa dia enggak laku dia. Karena kalau tidak apa-apa. Jadi pelatihan terdiri atas yang pertama manajerial dan teknis. Kemudian kita menambahkan di sini, mungkin redaksinya bisa dikoreksi ya dari Biro Hukum. Pelatihan dikelompokkan ke dalam A. Pelatihan manajerial, B. Pelatihan teknis. Apakah ada komentar? Kemudian yang ayat 2 ya langsung ya. Pelatihan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan pelatihan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan keterampilan dan keahlian, administrasi tata kelola usaha ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. 3. Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pelatihan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan keterampilan dan keahlian teknis, pemanfaatan potensi sumber daya. Nah, ini apakah ada komentar dari Biro Hukum? Izin, ya. Kalau di awalnya gini, ini kan pasal ini menindaklanjuti arahan Pak Kapus kemarin terkait dengan pelatihan manajerial dan pelatihan teknis. Kemudian di ayat 2 itu sebenarnya harusnya menjabarkan pelatihan manajerial itu isinya apa aja sih, programnya apa aja gitu, bukan pengertiannya gitu. Jadi bentuk-bentuk apa program-program yang pelatihan manajerial itu apa? Bukan pengertian, bukan tapi pengertian. jenisnya. Termasuk juga itu yang pelatihan teknis. Pelatihan teknis itu apa saja dirinci. Nanti kan tinggal dari menu itu, itulah yang masing-masing balai itu menetapkan melalui putusannya masing-masing kepala balai bahwa balai ini menyelenggarakan pelatihan apa dari menu yang ada di permen ini gitu. Nah, ini kemarin juga sebetulnya ada list ya pelatihan, hanya kita berpikir nanti ini akan mengunci pelatihannya hanya itu saja. Tapi ya ini kebetulan kan ada dari balai juga Pak Arya kan mungkin bisa memberi reasoning. Tapi kalau misalnya memang ini mau
sebutkan pelatihan, jenis-jenis pelatihannya. Mungkin nanti mohon izin Pak Kapus untuk memberi arahan ini mau seperti apa. Kemarin sudah di bawahnya kan ada kesebut kemarin kalau nggak salah deh. Termasuk pelatihan, selain pelatihan itu ada pelatihan karakteristik deh. Coba dilihat di bawahnya. Entar sebelum nanti bahas. Coba dilihat di bawahnya dulu. Coba. Kemarin itu ada kan? Terus. Oh, nggak pakai mouse ya. Terus ada pelatihan, jenis-jenis pelatihan terus. Bukan, terus. Oh, belum masuk di sini ya. Terus evaluasi. Nggak ada kan? Kalau gitu diangkat aja di situ. Makanya saya kemarin itu kondisinya mendefinisikan ya Bang. Sehingga kita buat definisi. Coba kembali ke tadi. Nah kalau misalnya kayak gitu kemudian ditambah ayat 1, 2. Berarti ini nanti masuk di ketentuan umum ya Mas ya. Pelatihan ini adalah pengertian itu masuk di atas ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini disimpan ini yang nanti dijadikan pengertian umum ya, Mbak. Terus kemudian balik lagi ke sana. Berarti di situ sebutkan pelatihannya, Mbak. Ditulis nanti, sebutkan. Berarti benar terdiri ya? Iya, terdiri. Terdiri atas. Pelatihan manajemen bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ya. Terdiri atas. Nah, ada. Terdiri atas. Itu jangan dibuang ya, disimpan ya. Kemarin itu ada yang dimasukkan dari Pak Kapus. Jadi di sini atau gimana Pak? ya apa betul saja di situ. Jadi manajemen itu misalnya ini sesuai dengan tusi kita ya di kementerian ini ya. Maksudnya tandain aja bedanya nanti ya. Jangan langsung. Itu pelatihannya udah di sini Pak, atau mau disebutkan di sini? Enggak Pak, sebutkan aja di sini. Karena untuk menguji, jadi memang kita pegangannya memang setidaknya memang karakter balik sih. Nanti persoalan mau dikembangkan seperti apa? Nah, kita kan nggak bisa mengklaim juga. Coba kita akan mengklaim pertanian kehewanan kan nggak punya. Yang A teknologi informasi. Mbak sini Mbak. Ini Mbak Karti. Geser. Sini ruangannya kecil tapi membuat hangat. Ini Mbak Karti menyampaikan ya. Kita sudah sampai pada pasal 3. Lanjut ya Mbak Karti ya. Jadi disebutkan di situ. Yang pelatihan teknisnya kita hanya membatasi yang di balai saja karena kita sudah punya koridor. Cuma mungkin nih Mas Golbi dan Mbak Kati ya. Jadi kita itu ada tipologi karakteristik balai itu misalnya Banjarmasin ya. Ada ternak besar sama ternak unggas itu mana tuh? Iya. Lahan gambut kan? Ternak unggas ya. Terus kemudian kalau yang di Bengkulu itu perkebunan dan ternak besar, kalau nggak salah ya. Sementara kalau yang di Makassar itu adalah peternakan. Jadi terminologi nanti gimana? Apakah cukup kita terus peternakan atau bagaimana nanti? Gimana Pak Mas? Silakan. Ya, izin Pak, terkait dengan kekhususan sebenarnya kami sudah menormalkan itu di pasal 4 Pak. Benar saya ingat tadi. Makanya tadi saya bilang coba lihat dulu di bawahnya sih. Di pasal Coba Pak. Yang ini Pak. Coba Pak, buka di bawah. Nah itu. Yang diingat. Bukan yang satu pasal deh, aku kemarin tuh baca. Ya ini Pak, izin Pak. Bayangin aja. Ya, Pak. Jadi Coba. Selain, itu tuh. Selain program pelatihan sebagaimana, ya oke. Itu berarti nggak perlu lagi dituangkan. Sekarang cari aja pelatihan teknisnya. kalau tinggal Oke. kami kan nggak bisa menyusun begitu, nggak bisa menyusun yang manajerial tuh programnya apa, makanya kami usahakan. Jadi manajemen sekarang gini, balik dulu Pak, ke atas tadi. Balik ke atas, udah. Pelatihan teknis itu Mas, tugasnya Mas Arya yang jadi kepala. Kalau manajerial itu satu, perencanaan pembangunan partisipatif. Yang Itu lah situ. manajerial ya Pak ya? Ya, perencanaan pembangunan partisipatif. Itu yang pertama. Masyarakat, partisipasi masyarakat. Terus pengelolaan badan usaha milik ya, pengelola itu tata kelola ya, karena nanti kan definisinya kan tata kelola ya. Itu apa ini? Terus kemudian pengelolaan desa wisata menjadi di situ.
Enggak, KPMD itu target orang, targetnya nanti makanya di peserta harus masuk gitu. Itu kan termasuk penilaian partisipatif. Terus apa lagi? Merencanakan mengolah BUMDes. Kalau catran itu dia masuk orang dia sasarannya, jadi bukan apa, masuk lingkungan ada. Masyarakat ada. Bukan masyarakat aja. Namanya pelatihan masyarakat hukum ada. Nah itu harus dilihat dulu modulnya ada. Ya makanya ini sebenarnya kita nanti Mas Ali apa saja. Enggak, urusan baru dari di bawah. Jadi berdasarkan teknis itu misalnya pengolahan potensi, pengolahan hasil pertanian, pengolahan pertanian, produksi